Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Jamaah salat Isya, salat tarawih dan witir Masjid Al-Furqan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur malas nantiasa tidak henti-hentinya untuk selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmatnya, hingga pada kesempatan yang baik ini kita diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk bisa hadir di masjid ini dalam rangka menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Semoga apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan semata-mata karena Allah, dan kita berharap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap semoga digolongkan menjadi bagian orang-orang yang pandai bersyukur, karena orang-orang yang pandai bersyukur adalah manakala dikasih nikmat oleh Allah, nikmat sehat, dikembalikan untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada tahun ini kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, di mana di saat tahun kemarin di akhir Ramadan kita sama-sama berdoa semoga kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun yang akan datang atau tahun ini. Namun banyak yang berdoa tidak seperti apa yang kita rasakan. Hari ini doa kita dikabulkan oleh Allah. Kita kembali masih bisa ibadah di sini. Akan tetapi tahun kemarin yang mungkin barangkali masih sholat di sebelah panjenengan, hari ini tidak bisa mengikuti karena lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan kesempatan yang luar biasa ini, karena kesempatan tidak akan pernah datang untuk yang kedua kali. Mari kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya agar Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada tahun kemarin. Tentunya semangat Ramadan ini kita picu diri kita semangati agar perjalanan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Jikalau tahun kemarin kita mungkin barangkali khatam 30 juz Al-Quran, paling tidak tahun ini kita harus lebih daripada itu. Manakala kemarin kita mampu bersedekah 1 juta, mungkin barangkali tahun ini lebih daripada itu. Itu adalah peningkatan dalam kualitas ibadah. Jadi kalau dalam urusan duniawi kadang-kadang kita punya target, mungkin 3 tahun saya harus seperti ini, 3 tahun harus seperti ini. Tapi manakala kita urusan akhirat kadang-kadang kita naik kober gitu ya, naik kober. Apalagi kalau kita lihat cuaca yang luar biasa seperti ini, membuat kita kadang-kadang mau berangkat, kadang-kadang males. Tentunya di balik itu semua agar kita mampu dalam posisi apapun. Mungkin barangkali hujan, wayai warandan, tiba-tiba hujan deras, agar kita mampu, diri kita harus kita semangati dengan doa yang mustajab, saya kira. Jadi kalau orang lain yang mendoakan itu tidak mustajab, tapi kalau doa ini insya Allah mustajab. Jadi Allahumma paksa, doanya itu doa Jawa, Allahumma paksa. Dari diri kita paksa untuk melakukan kebaikan, karena kebaikan itu kalau tanpa dipaksa insya Allah agak susah. Jadi harus dipaksa. Dan tentunya kita maksimalkan kesempatan yang baik ini dalam Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan ini kita tidak mendapatkan sesuatu dari ibadah kita. Sebagaimana sabda Rasul yang artinya yang kurang lebih, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang melakukan ibadah puasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa itu melainkan lapar dan dahaga. Tentunya untuk menjaga kualitas puasa kita agar tidak mendapatkan hanya sekedar lapar dan dahaga, mari kita jaga dalam keseharian ini. Tentunya kita isi agar puasa ini bermakna. Sesuai dengan tema yang diberikan pada kesempatan malam hari ini adalah ada beberapa hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Ada hal yang membatalkan puasa, ada hal yang bisa merusak pahala puasa.
Yang membatalkan puasa sudah barang tentu kalau kita sengaja makan, puasa kita batal. Tapi ini adalah beberapa hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Dalam hadis lain disebutkan khamsun yumtirnas shaim. Yang pertama adalah al-kadzibu. Al-kadzibu itu berkata bohong. Manakala kita sedang berpuasa, kita berkata bohong. Ini menjadi pahala kita menjadi runtuh, menjadi berkurang. Menjadi pertanyaan, apakah di bulan lain kita berbohong boleh? Tentunya tidak boleh. Ini ajaran kita, berbohong juga tidak boleh. Apalagi ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita berbohong, jadi ibadah kita, ya, pahala kita akan runtuh. Yang kedua, al-ghibatu. Ghibah itu membicarakan orang lain. Kebiasaan kita itu kalau kadang-kadang membicarakan orang lain, itu kalau tidak membicarakan kejelekannya orang lego, Pak. Ya, itu membicarakan orang lain. Jadi yang membicarakan dengan yang diajak bicara itu sama-sama tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasa itu. Yang ketiga, ya, an-namimatu adalah adu domba. Adu domba itu agar orang lain satu sama lain itu bertengkar, tidak menghendaki kedamaian. Itu namanya sifatnya adu domba. Kalau adu domba hanya sekedar mungkin lisan, disampaikan dengan lisan, itu efeknya tidak seberapa. Akan tetapi sekarang itu adu domba dengan perkembangan zaman melalui gadget, melalui HP, itu efek sampingnya luar biasa. Tidak hanya sekedar lingkup RT RW, bahkan bisa lingkup Indonesia. Itulah sesuatu hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Yang keempat adalah al-yaminul kadibah, yaitu bersumpah palsu. Jadi sesuatu yang kita katakan tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Kita bersumpah tapi sumpahnya sumpah palsu. Ini hal yang keempat yang bisa merusak pahala puasa kita. Dan yang terakhir, wanadru bisyahwah, melihat sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat. Jadi sekarang itu juga banyak di dalam TikTok, di dalam YouTube, gambar-gambar yang tentunya tidak pantas kita lihat. Jikalau kita sedang berpuasa melihat itu dan menimbulkan syahwat, itu akan merusak pahala puasa kita. Jadi mari kita hindari 5 hal itu agar apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan tidak hanya sekedar kita mendapatkan haus dan lapar dan dahaga, tapi kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai rekening kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, kita diberikan sehat, umur panjang, bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.